Kita akan terus memuji nama Tuhan dan mengangkat tiap doa-doa kita. Kami datang padamu Tuhan dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suara-Mu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhanku Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suara-Mu ku dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun, tetaplah dalamku. Terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam rehat renungan hati sehat pada pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan sucikan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami masing-masing dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang ingin membeli sebuah rumah, biasanya pertama-tama yang diperhatikan adalah lokasi atau tempat rumah itu. Lalu yang kedua, yaitu luas tanahnya berapa. Lalu yang ketiga, model atau bangunan rumahnya seperti apa. Lalu yang keempat, fasilitasnya apa saja. Tetapi orang jarang menanyakan mengenai berapa kekuatan fondasi rumah itu. Apakah dibuat dari batu kali, ataukah dari
batu padas atau mungkin dari batu bata. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, padahal fondasi rumah itu sangat penting. Nah, apa artinya sebuah bangunan yang bagus dengan fasilitas mewah namun tanpa fondasi yang kuat? Nah, renungan pada pagi hari ini saya ingin beri judul fondasi yang kuat. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, dan saya akan membacakannya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya, Yesus menggambarkan pertumbuhan rohani kita seperti waktu kita membangun sebuah rumah. Ia atau Tuhan berkata bahwa seorang yang bijaksana akan mendirikan rumahnya di atas batu. Dengan kata lain, Yesus menasihatkan supaya kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi bangunan rohani kita. Firman Tuhan itu harus berakar dengan kuat dalam hidup kita, supaya pertumbuhan dan bangunan kita pun juga menjadi kuat. Jika fondasi kita kuat, maka goncangan seperti apapun tidak akan mampu menghancurkan bangunan rohani kita. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya ingin mengambil contoh, yaitu tokoh yang sangat luar biasa pada saat dia menghadapi cobaan maupun ujian, yaitu tokoh yang kami ambil, yaitu Ayub. Ya, ujian yang dialami Ayub itu sungguh-sungguh menekan jiwanya. Bagaimana tidak? Kita tahu bagaimana pada waktu Ayub diberkati Tuhan, berkat yang melimpah, anak-anak yang cakap, yang cantik, istri yang cantik, semua yang dibutuhkan ada. Oleh karena Tuhan berkati, sebab Ayub adalah hamba yang sungguh-sungguh saleh, takut akan Tuhan dan setia pada Tuhan. Saudara, tetapi iblis mencobai Ayub karena seizin Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Ayub akan tetap setia nanti kalau dia jatuh miskin. Dan Tuhan mengizinkan itu, dan betul saudara-saudara, ujian mulai datang kepada Ayub. Semua harta bendanya habis, anak-anak meninggal, teman-temannya meninggalkan dia, saudaranya menjauhi dia oleh karena dia jatuh miskin dan menderita. Apalagi belahan jiwanya yaitu istrinya. Iblis memakai istrinya juga untuk mencobai Ayub. Apa yang dilakukan istrinya? Yaitu kita akan buka di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan Ayub. Istrinya pun yang dia cintai, dia kasihi, begitu tega untuk menyudutkan dia supaya dia mengutuki Allah dan mati. Tetapi apa yang dilakukan Ayub, saudara-saudara? Di dalam ayat yang ke-10, Ayub berkata demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini Ayub mengingatkan pada istrinya bahwa sebetulnya dia tidak boleh seperti itu ya. Dia mengatakan, kok mau yang enaknya saja, tetapi pada saat tidak enak tidak mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub tidak mau menuruti saran istrinya. Dia tetap tabah, dia menerima apa yang dia alami. Dia yakin bahwa dia tetap setia dan Tuhan akan memberi kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang akhirnya endingnya sangat bahagia dengan cobaan penderitaan yang dialami Ayub, sehingga Ayub diberkati. Apa rahasianya? Rahasianya ialah fondasi bangunan rohani dia sangat kuat.
firman-Nya berakar di dalam hatinya, sehingga goncangan apapun yang dia alami, dia dapat mengatasi dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan pasti pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, ujian-ujian yang kita terima, entah itu dari segi keuangan, entah itu dari segi pendidikan anak, entah itu rongrongan dari keluarga, entah itu kita tidak dihargai oleh orang lain karena iman kita kepada Kristus, atau mungkin tidak dianggap anak oleh orang tua karena kita mempunyai beda keyakinan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin menjadi seorang yang tangguh dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan, maka kita harus berakar makin ke dalam, ya, makin ke dalam, sehingga rohani kita kuat. Kita juga bisa melihat bagaimana pohon beringin, ya, dia akarnya semakin menunjang ke dalam, sehingga pada saat ada badai, ada topan menimpa, tetapi pohon beringin itu tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena akarnya semakin ke dalam, sehingga memberi kekuatan untuk menopang pohon itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan di hadapan kita itu masih penuh dengan goncangan dan juga kesulitan. Tetapi orang-orang yang berakar makin kuat dalam Tuhan akan tetap berdiri dengan kuat. Marilah saudara-saudara, kita terus isi hati kita dengan firman, makanan rohani, sehingga iman kita semakin dikuatkan. Kita sudah harus berakar makin ke dalam di dalam Yesus, supaya fondasi atau rohani kita kuat, sehingga kita bisa menghadapi kesulitan dan goncangan yang akan datang. Kiranya firman ini akan menjadikan berkat bagi kita semua, dan mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kami bahwa fondasi iman kami harus kuat, dan biarlah kehidupan kami ini dilandasi oleh firman Tuhan, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin kuat. Dan pada saat kami menghadapi kesulitan atau goncangan apapun, kami kuat menghadapi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Segala puji dan hormat senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.